Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Eh, jadi hari ini aku mau kayak menjelaskan ulang sih tentang tugas besar algoritma pemrograman yang kemarin aku ajukan. Jadi tugas besar Alpro aku itu eh aku bikin tabel perkalian. Nah, di sini beneran aku tuh kaget gitu ya, sempat kayak oh ternyata di approve gitu kan, karena beneran sesimpel ini gitu. Kayak lihat ini lainnya cuma ada 4 doang gitu kan, kayak simple banget. Semua orang juga bisa dan semua orang bakal cepet, semua orang hafal lah ini, kayak codingan gini doang hafal lah pasti. Nah di sini tuh jadi kan kalau misalkan kita mau bikin kan kalau kita pastinya udah hafal ya perkalian 1 sampai 10 ya kan. Terus tapi di sini case-nya misalkan nih kita itu disuruh bikin tabel perkalian, perkalian 600 dalam range 20. Jadi kayak dari 600 kali 1 sampai 600 kali 20. Itu kan kayak agak ya lumayan ya ngitungnya manual gitu kan, kita harus bikin tabelnya gitu kan, terus kita input hasilnya pakai kalkulator. Itu tuh beneran menguras waktu banget kalau misalkan pakai cara manual. Nah di sini kita pakai looping. Nah di looping ini bisa membantu banget nih untuk bikin si tabel perkalian ini. Nah aku jelasin satu-satu makna dari ini ya, codingan ini. Jadi di awal itu aku bikin variabel itu angka ya. Variabel ini kalau aku bilang variabel berarti itu bisa diubah gitu. Jadi kayak ini angka itu bisa banget diubah. Misal mau jadi number, mau jadi A ke B gitu kan, biar gak usah panjang-panjang, boleh banget asal konsisten gitu. Nah, setelah itu di sini si variabel angka ini sama dengan inputan dari angka yang nanti aku masukin kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya rumusnya itu ini aja, input bla 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 sampai sini nih. Nah, tapi di awal itu tuh kenapa ada int? Kan di sini udah ada input nih. Ini apakah input lagi atau bukan? Ini tentu saja bukan input lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian kan coba ya ini akuran. Kalian kalau misalkan mau menginput angka di codingan, kalian sebenarnya rumusnya cuma input ini aja nih, yang ini aja. Tapi kenapa di sini ada int? Nah sebenarnya int di sini itu adalah integer, jadi dia kayak ya singkatan lah gitu. Tuh lihat, integer ya kan, convert a number or string to an integer bla bla bla. Ya pokoknya intinya, kalau misalkan kalian belum tahu integer itu apa, jadi integer itu adalah data yang berupa bilangan bulat. Jadi 0 sampai 10, 0 sampai min 10 dan seterusnya. Pokoknya uh, integer itu adalah bilangan bulat, entah itu positif ataupun negatif terserah. Yang penting dia tidak desimal, karena kalau misalkan desimal dia masuknya bukan integer lagi, tapi apa ya? Aku lupa bahasanya ada. Nah, jadi what if nih ya, what if gitu. Kalau misalkan integernya ini dihilangin gitu. Tapi kita lihat dulu kalau misalkan integernya itu ada. Misal kita masukkan angka perkalian 545. Begini kan, normal kan, kayak ya ini berjalan semestinya. What if kita hapus integernya? Kalau misalkan integernya dihapus, berarti ini juga harus dihapus. Udah kayak gini. Kita masukin lagi angka yang sama ya, 545, terus kita enter. Look. Jadi kenapa harus ada integer? Karena yaitu integer itu mengubah data biasa menjadi data bilangan bulat itu. Kalau misalkan nggak pakai integer, dia tuh kedeteknya itu 545 itu kayak ya udah kayak
apa ya, kayak kata-kata biasa aja gitu. Kayak gini nih, misal ya, aku masukin kata-kata, kan sebenarnya harusnya masukin angka, tapi aku misalkan masukin sepatu gitu kan, itu bakal jadi kayak gini gitu. Jadi kayak 545 tadi itu yang nggak pakai integer itu akan sebanding dengan si sepatu ini, hasilnya akan sama ya kayak gini. Jadi ya sepatu kali satu ya sepatu, sepatu kali dua ya sepatu sepatu gitu kan. Sedangkan kalau misalkan pakai integer ya nggak bisa, karena kan namanya juga ini ya, data berupa angka bilangan bulat, jadi harusnya nggak bisa. Tapi aku belum pernah coba, jadi let's try. Coba ya, kalau misalkan kita ini sepatu gitu, damn, lihat ya kan, jadi gak bisa ternyata. Jadi kalian mengerti kan apa bedanya dipakai integer atau enggak, itu bedanya. Aku belum pernah coba nih, ternyata oke gak bisa. Berarti teorinya benar. Oke, lanjut kita ke line yang 3. Di sini ada for i in range. Kalian tahu lah ini adalah rumus for loop. Di sini range-nya itu kita berawal dari 1. Karena kalau di Python itu sebenarnya angka itu mulai dari 0. Cuman di sini kita mulai dari 1. Terus di sini kita pakai 11. Kita run dulu. 545. Nah, kita pakai di sini 11. Tapi kenapa munculnya di sini itu cuman 10? Nggak ada 545 kali 11. Kenapa? Karena kalau misalkan di for loop itu, teman-teman, si batas akhir ini, si 11 ini, itu tuh apa ya, kayak istilahnya batasnya itu ya 11 gitu. Batas akhirnya itu 11. Jadi misal ya kita berandai-andai kita menjadi program. Kita udah mengulang nih dari 1, 2, 3 sampai akhirnya 10. Udah nih, yang 545 ini udah kecetak nih, yang kali 10 ini udah kecetak. Habis itu tiba-tiba muncul angka 11. Terus kita kayak, oh angka 11 ini kan batas akhir yang ditentukan sama user gitu. Jadi setelah angka 11 itu muncul, si codingan itu otomatis akan langsung memberhentikan program loopingnya kayak gitu. Intinya begitulah perandaiannya. Jadi ketika kalian mau sampai perkalian 10, berarti kalian tulis sampai 11. Jadi istilahnya di plus 1 gitu. Gampang ya. Terus kita ke line yang 4. Kita ini gampang banget ya. Ini f string, print f string, terus di sini angka kali i, terus sama dengan angka kali i. Nah, apa sih perbedaannya si angka kali i yang dipisah sama angka kali i yang disatuin ini? Sebenarnya udah ada clue-nya. Di sini tuh ketika dia di sini nih ya, ini dia itu nggak mengkalkulate. Kan si angka ini tuh adalah angka yang kita input ini kan. Makanya ketika dijalankan programnya, si angka yang kita input ini akan ke sini. Nah, ini itu adalah ini. Nah, terus ini kali kan, tuh dikali. Ini sebenarnya bukan kali, ini x. Karena aku tidak menemukan kali di keyboardku. Terus habis itu si i ini adalah iterasi kan, karena ini for i in range ya kan. Ini mulainya dari 1, makanya dia langsung 545 ini yang di input tadi masuk ke sini ya kan. 1. Nah, 1 di sini masuk ke sini satunya. Setelah itu sama dengan ya kan, sama tuh ini 545. Jadi ketika dia di sini ya, kalian kalau misalkan ingat di Python itu untuk operasi hitung-hitungan itu tidak seperti biasanya. Kali itu tanda bintang, kalau misalkan dibagi itu slash gitu kan. Kalau misalkan sama dengan itu sama dengannya nggak 1 tapi sama dengannya jadi 2 gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya adalah adalah clue gitu buat kita semua. Kalau misalkan disatuin gini itu pasti
si kalinya itu nggak kali kayak gini, pasti kalinya tuh kayak gini, kayak atau enggak misal kayak modulus gitu kan, modulus kayak dibagi yang apa sisanya, salah, mana sih modulus, nah ini persen gitu bisa. Itu apa ya, kita kita sambil searching deh ya biar enak. Operasi hitung Python. Duh, sorry banget, ini gelap-gelapan soalnya. Nah tuh ya, jadi kayak beda ya, perkalian tuh bintang gitu kan, pembagian itu bagi, sisa bagi itu ini modulus namanya, pangkat itu bintangnya 2, pembagian bulat itu bintang lagi slash-nya 2 gitu. Nih contoh-contohnya tuh, kalau misalkan sama dengan itu tidak satu sama dengannya tapi 2, tidak sama dengan berarti tanda seru sama dengan, terus habis itu lebih besar atau sama dengan itu kayak gini, kayak gitu. Tuh, ini kurang sama dengan, tambah sama dengan. Jadi ketika dia istilahnya si program itu pengen mengkalkulate si data-data ini, pasti dia operatornya itu beda kayak gini, khusus gitu operatornya. Kayak gitu. Jadi ketika di sini si angka yang diinput 545 dikali ya 1 gitu kan, 1. Terus misal yang kedua gitu kan, 545 berarti ini kan, ini. Terus kan tadi udah 1, jadi sekarang 2. Berarti di sini 2 tuh. Di sini bukan 5 kali 2, tapi dia langsung mengkalkulat 545 kali 2 itu adalah 190. Begitu. Udah, begitu, sesimpel itu. Saking simpelnya akhirnya Paseto itu bilang, katanya tuh ini terlalu simple, bapak pengen ada sesuatu yang different gitu. Terus akhirnya jadinya seperti ini. Nah ini tuh teman-teman tadi, wait ini bisa nggak di jadi bisa agak, pasti kalian kelihatan ya bedanya ya, walaupun beda dikit doang, beda ini 4 dia 6 gitu kan, ya elah dikit banget. Cuman di sini tuh bedanya adalah kita nggak cuman menginput si angkanya doang, kita nggak cuman input si 545 ya, tapi kita juga menginput si range-nya, si 11 ini tuh kita harus input sesuai apa yang kita mau gitu. Nih kita run ya, 545 ya kan, dalam range aku mau sampai 10 kayak gitu. Jadi kita bisa mengatur range kita sendiri dengan cara input kayak gini. Nah kita jelasin lagi dari awal. Ini kalau awal kalian udah tahu ya, ini juga kalian juga pasti tahu, ini sama number sama batas ini tuh sama penjelasannya, kenapa pakai integer, kenapa input gitu kayak gitu. Nah bedanya tuh di sini. Jadi awalnya itu ya, ini tuh nggak ada, jadi aku langsung taruh kayak gini, kayak gitu. Nah pas di run kayak tadi ya, 545 ininya 10, keluarnya tuh sampai 9. Kayak yang tadi aku udah jelasin, kalau misalkan dalam range itu yang for loop itu batas akhir itu harus dilebihkan 1 ya kan, karena apa, ketika dia misal kita pengennya sampai 10, kita tulis 11, 11 itu menjadi batasan akhir gitu, angka terakhir gitu, dia menjadi batas. Ketika 11 itu muncul, program langsung berhenti kayak gitu. Nah di sini tuh jadi 9 doang karena aku menginputnya 10 gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja, berarti kita inputnya harusnya tulisnya 11 biar ini 10. Tapi kan masa kita yang ini sih, masa kita yang harus ubah-ubah, kita yang harus ngide gitu kan. Jadi
kita mending ngubah si programnya. Awalnya ini jadi batas, ya kan? Tapi aku bikin variabel baru tadi B ya, sama dengan batas ditambah 1 kayak gitu. Di sini kita ganti jadi B. Nah, makanya ketika kita menginput tadi range 10, ya kan, di sini aku sambil jalan ya biar gak bingung. 545 ini kan kita tuh input 10 tuh. Nah, kita kan masukin 10 di sini. 10 masuk nih, batas itu berarti batas itu sama dengan 10 karena kita inputnya 10 kan. Nah, kita umpamakan lagi si B ini sama dengan si batas, berarti si 10 ini ditambah 1 jadi 11, ya kan, hasilnya kan, berarti si B ini adalah 11. Nah, dia pindah ke sini jadi 11 di sini, si B ini hasilnya akan 11 di sini, makanya munculnya jadi 545 kali 10 sampai 10 jadinya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nambahin dikit doang sih, cuman kayak dengan begini programnya nggak begitu simple dan memudahkan si usernya. Jadi kita kan awalnya kalau misalkan kita mau gonta-ganti range kita harus ngubah codingannya, sedangkan di sini kita nggak perlu ngubah codingannya lagi, kita beneran tinggal input aja kayak sampai 200 kita langsung dapet gitu loh, langsung dapet semua kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngubah-ngubah si range yang ini. Kan kalau di sini kita harus ngubah-ngubah 11 ya. Misal kayak tadi aku pengen range sampai 200, berarti ini harus diubah sama aku 200. Tapi kan kalau misalkan di codingan ini kita nggak perlu ubah-ubah codingannya lagi karena kita bisa langsung input aja gitu. Dan codingannya bisa langsung kerja sendiri. Kayak gitu. Jadi lebih efisien gitu aja. Begitu teman-teman. Mungkin pembahasan buat tugas besar ini bakal segini aja, karena setelah ini aku mau menjelaskan fisika ya untuk yang responsi. Sebenarnya aku udah pernah bikin video tugas besar ini, cuman aku bikin ulang lagi karena ada codingan barunya aja gitu, sebagai penambah YouTube juga aja sih, siapa tahu ada yang mau lihat ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga paham dan semangat terus kuliahnya. Bye bye.